Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun ada banyak pergumulan hidup yang kita hadapi, mari kita serahkan seluruh hidup kita pada Tuhan dan memohon pertolongan dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita siapkan hati kita, pikiran, dan kehidupan kita untuk kembali bersekutu bersama Tuhan pagi ini melalui saat teduh dengan rehat edisi Sabtu 15 Agustus 2020. Kita mohon tuntunan Tuhan terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa yang kekal, pemilik hidup kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua tuntunan dan karya Tuhan bagi kami semua. Kami siapkan hati, pikiran, dan hidup kami untuk diisi oleh firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Berfirmanlah Tuhan di dalam Yesus Kristus yang sudah mengampuni dosa dan kesalahan kami. Amin. Kejadian 41 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-57. Demikian firman Tuhan. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Amin. Dari perikop pembacaan kita diberi tema berserah pada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan yang mengatakan bahwa sukses butuh proses. Artinya menjadi sukses tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi membutuhkan usaha dan perjuangan serta pengorbanan yang tidak mudah. Selama bertahun-tahun Tuhan benar-benar menguji ketekunan, kesetiaan, dan keteguhan iman pribadi Yusuf. Dalam masa-masa yang sulit, ketika terjadi kelaparan di Mesir, tampaknya tak ada harapan lagi. Namun dalam perjalanan hidupnya, Yusuf tidak pernah kehilangan harapan dalam menata hidupnya. Ia tetap menjadi pribadi yang takut kepada Tuhan dan selalu percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan selalu tepat waktu.
Ketika terjadi kelaparan di Mesir, Yusuf diberi hikmat oleh Tuhan sehingga dapat menimbun bahan makanan sebelum kelaparan terjadi. Memperhatikan sikap dan keberhasilan Yusuf, maka lahirlah pengakuan Firaun bahwa oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Ayat 39. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu bagaimana hari-hari masa depan kita saat kita menjalani hidup keseharian kita. Namun kita harus yakin dan dapat bertindak seperti Yusuf, bahwa keberserahan untuk selalu takut dan meminta petunjuk dari Tuhan adalah hal yang lebih menjanjikan daripada kita mengikuti keinginan diri kita sendiri. Keberserahan kepada Tuhan adalah upaya mempercayakan kehidupan bahwa tantangan, cobaan, dan hambatan-hambatan dalam kehidupan adalah sesuatu yang dapat membentuk hidup kita menjadi baik jika selalu meminta petunjuk daripadanya. Tetaplah berserah kepada Tuhan, karena kita tidak tahu persoalan apa yang akan terjadi di hari depan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu datang dalam kehidupan kami di pagi yang indah ini. Ya Roh Kudus, tolong kami untuk terus berserah kepada Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Apapun bentuk kehidupan yang akan kami hadapi, kami akan terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Kehidupan kami hari ini kami pasrahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang berperkara dalam hidup kami, memberikan kesehatan kepada kami, kemampuan kepada kami untuk mengangkat segala tugas pekerjaan, tanggung jawab yang Tuhan amanatkan kepada kami dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan pula yang akan memberkati segala usaha dan rencana-rencana kami, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, membuahkan hasil dalam hidup dan kehidupan kami. Iya Bapa, kami pasrahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan anak-anak dan cucu-cucu terkasih kami dalam segala aktivitas mereka, dimanapun mereka berada. Tuntun, sertai, dan peliharakan mereka selalu. Karuniakan kesehatan kepada mereka. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami. Tuhan, tuntun mereka, persekutukan kami dalam doa dan pengharapan hanya kepadamu. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu, berkati dalam segala tanggung jawab dan pelayanan serta pekerjaan mereka. Buat mereka sukses dan berhasil dalam kehidupan ini. Majelis gereja, pengurus organisasi intragerejawi, Tuhan tetap berkati dan peliharakan mereka. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan jemaat-Mu yang sakit Tuhan. Pulihkan dan sembuhkan mereka. Kami berdoa buat anak terkasih Willy yang akan kembali menjalani operasi. Tuhan, tuntun dia, sertai dia, sehingga ia boleh menjalani operasi dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian pun yang lalai Tuhan ingatkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang bersuka cita pun karena berbagai hal, sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka dalam menjalani kehidupan ini. Kami berdoa Tuhan, membawa pemerintah kami berkati, bangsa dan negara kami berkati. Biarlah aman dan tentram di dalamnya, kami tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Kota Bontang yang kami cintai Tuhan, pulihkan dari COVID-19. Dia Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga. Kami pasrahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang menuntun kami dalam menjalani masa new normal ini, sehingga kami boleh jalani dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Berperkaralah dalam pandemi COVID-19 ini Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dan beri kesabaran bagi kami untuk menanti waktu pemulihan
Tuhan sendiri. Ini doa kami Tuhan. Ini harapan kami, sukacita kami. Kami bawa kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, berjuang, bekerja hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.